kembali lagi di Podcast Kansa. Ruang cerita penuh makna. Pada kesempatan kali ini, saya, Kalisha Nur Ashifa, akan menemani kalian di episode podcast kali ini. Kita kedatangan narasumber spesial nih dari Polres Batar, yaitu dengan Bapak Kompol Suhadi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai aksi demonstrasi di Indonesia. Nah, saya ada beberapa pertanyaan nih untuk Bapak. Nanti mohon untuk jawabannya ya, Pak. Baiklah, seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini kita sering melihat maraknya aksi demonstrasi di masyarakat, hingga kalangan pelajar dan mahasiswa. Nah, bagaimana pandangan dan tanggapan dari Pak Suhadi sendiri terkait hal ini? Ya, terima kasih pada kesempatan pagi hari ini. Kami dari Polres Batang akan menyampaikan, menginformasikan terkait apa itu unjuk rasa, penyampaian pendapat di muka umum. Sebenarnya itu sudah diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 terkait penyampaian pendapat di muka umum. Di situ ada hak dan kewajiban, baik hak dalam penyampaian pendapat, yaitu berarti haknya dari warga masyarakat, siapapun yang menyampaikan pendapat itu boleh, ada aturannya. Kemudian kewajibannya juga sama, kewajibannya manakala yang bersangkutan izin ke kepolisian memberitahu dari awal minimal 3 hari sebelum pelaksanaan akan diamankan, mulai dari proses perjalanan menuju ke lokasi di mana mau menyampaikan aspirasi, dan akan dipertemukan juga dengan siapa yang ini yang diprotes atau yang mau diunjuk rasa. Nanti kita pertemukan hingga perjalanan dalam penyampaian aspirasi ini akan terkendali, akan aman, tidak ditunggangi dengan penyusup, perusuh dan sebagainya. Namun manakala dari rekan-rekan masyarakat atau mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di umum tidak memberitahu ke kepolisian, kita kesulitan. Kesulitan mendeteksi, mengamankan dan sebagainya. Dan tentunya kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, tidak boleh mengganggu ketertiban umum, tidak boleh anarkis melakukan pengrusakan fasilitas negara, punya masyarakat dan sebagainya. Ini akan merugikan semuanya. Karena apa? Kejadian-kejadian yang kemarin-kemarin sudah terjadi itu tidak murni hanya menyampaikan aspirasi pendapatnya, tapi itu disusupi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, datang langsung melakukan pengurusan sehingga aspirasinya tidak terpenuhi, tidak tersalurkan. Nah, sehingga dia hanya datang melakukan pengurusan. Kemudian kalau ini terus berlanjut, negara tidak aman. Semua akan rugi. Pelajar tidak bisa sekolah, masyarakat mau pergi juga terganggu. Kemudian fasilitas-fasilitas yang harus dipakai, digunakan untuk kantor, untuk fasilitas yang lain rusak, sehingga semuanya tersendat, terganggu semuanya. Ini himbauan dari kepolisian untuk semuanya, warga masyarakat dan adik-adik sekalian, manakala menyampaikan aspirasi boleh, tidak dilarang, tapi menggunakan aturan. Tadi sudah kami sampaikan, sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Itu sudah jelas, di situ sudah diatur dalam Undang-Undang dalam penyampaian aspirasi itu. Sehingga kita dari kepolisian sekali lagi akan mengamankan perjalanan dari adik-adik maupun siapa saja yang akan melakukan aspirasi, entah itu mau ke DPR, entah mau ke Polres, entah itu mau ke pemerintah daerah Kabupaten Batang, akan kita amankan. Manakala memang dalam mau menyampaikan aspirasi ini sesuai dengan aturan, yaitu undang-undang. Demikian. Baik, menarik sekali ya pandangan dan tanggapan dari Bapak Suhadi. Ngomong-ngomong soal komunikasi, kira-kira bagaimana sih cara membangun komunikasi yang lebih efektif antara pemerintah dan masyarakat dalam menanggapi aspirasi yang disampaikan melalui demo? Komunikasi di sini
memang harus ada komunikasi yang terbuka antara pemerintah dengan masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Artinya terbuka ini manakala ada masyarakat atau elemen masyarakat apapun yang melakukan demo secara benar sesuai dengan aturan, datang, nah, harus ditemui. Contoh ini, kemarin demo yang di Batang, Pemda ingin bertemu Pak Bupati. Kita dari kepolisian saat mengamankan juga kita di situ memberikan informasi ke pemerintah daerah. Pak Bupati, hari ini jam ini ada perwakilan masyarakat yang mau datang ke pemerintah daerah ingin menyampaikan aspirasinya. Kita sampaikan ke beliau Pak Bupati. Pak Bupati hadir di tengah-tengah warga masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Sehingga di situ akan nyambung apa yang diminta dan dikendaki oleh masyarakat yang menyampaikan aspirasi, kemudian pejabat publik dalam hal ini Pak Bupati menjelaskan, menerangkan apa sih maunya pendemo ini, mengendaki apa sih, sehingga terjawab. Nah, sehingga di situ apa yang disampaikan oleh pendemo ini langsung ditanggapi langsung dengan pemerintah, sehingga dia tidak akan melampiaskan ke hal-hal yang sifatnya tidak baik. Gitu. Berarti komunikasi itu menjadi kunci penting ya. Pak Suhadi, dari Polres kan sudah melakukan penyuluhan dan himbauan kepada siswa-siswi untuk tidak mengikuti demo karena memiliki banyak resiko. Nah, apa aja sih resiko yang mungkin terjadi dan bagaimana cara kita untuk mengatasinya? Begini, resiko yang terjadi manakala dari adik-adik sekalian, khususnya dari SMK, SMA, dan yang lain, mengikuti demo yang sifatnya anarkis. Nanti resikonya satu, bisa manakala yang nanti itu terjerat dengan pengerusakan, mungkin penganiayaan, tentu ini akan terjerat dengan pasal-pasal yang ada di KUHP. Ya, konsekuensinya nanti adik-adik akan menghadapi proses hukum. Karena apa? Tadi sudah sampaikan di muka bahwa pada saat penyampaian pendapat di muka umum ini, kita Polri sudah memfasilitasi, mengamankan dan sebagainya. Kemudian risiko yang kedua, nanti adik-adik ini kan generasi masa depan ya, calon pemimpin pengganti yang sekarang seperti saya yang sebentar lagi purna, nanti yang mengganti dan adik-adik sekalian ini. Kalau adik-adik sekalian ini terjerat hukum hanya karena melakukan pengerusakan, penganiayaan dan sebagainya, nanti sudah tersita waktu untuk mencapai cita-citanya. Nah, karena pasti kalau nanti masuk ke ke lapas karena perbuatan yang sudah dipertanggungjawabkan tadi, udah tersita waktu masa muda untuk mencapai cita-citanya itu. Dan juga ini menjadi konsekuensi dari sekolahan. Misal dari sekolahan bisa dikeluarkan karena itu dianggap mencoreng nama baik sekolahan itu sendiri. Jadi di antaranya ada 3 mungkin konsekuensi manakala dari pelajar ini tersangkut masalah tindak pidana yang berhubungan dengan yang anarkis tadi. Oke. Sangat bahaya sekali ya teman-teman. Tapi sebagai generasi muda kami juga ingin memiliki rasa ingin ikut serta dalam menyuarakan aspirasinya. Nah, bagaimana sih cara lain yang lebih memungkinkan untuk siswa dalam menyalurkan keresahannya kepada pihak yang berwenang? Jadi begini, kalau memang ada aspirasi yang harus disalurkan, ada wadahnya, ada tempatnya. Artinya, mungkin dari siswa ini bisa menyampaikan di sekolahan dulu. Kalau memang aspirasi itu menyangkut hal-hal yang tidak cocok, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pelajar di tingkat sekolah. Manakala ada tidak kecocokan, ada kesesuaian di luar sekolah, misalkan dengan pemerintah daerah, dengan kepolisian, tidak apa-apa menyampaikan aspirasi. Itu tadi sudah sampaikan dengan cara membuat surat izin atau menyampaikan izin ke kepolisian. Pak, tanggal sekian, jam sekian, saya akan menyampaikan aspirasi. Jumlahnya sekian. Nanti akan kita amankan. Contoh misalkan mau demo ke pemerintah daerah, ke Pak Bupati misalkan.
kayaknya dengan mungkin sistem apa yang ada di pendidikan, nah, atau mungkin ke dinas pendidikan, ngasih tahu ke Polres minimal 3 hari, dan nanti kita amankan. Jadi yang demo itu tidak hanya harus orang dewasa, orang tua, pelajar pun bisa kalau memang aspirasi itu harus disampaikan. Nah, jadi intinya bahwa kita kepolisian akan mengamankan semua elemen masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi manakala sesuai dengan undang-undang yang ada. Gitu. Ternyata ada banyak cara yang lebih aman dan produktif ya teman-teman. Namun kami juga butuh bimbingan, Pak. Apa pesan yang ingin disampaikan untuk para pembimbing, guru, dan juga dosen yang menjadi garda depan dalam mendampingi generasi muda di tengah situasi sosial yang dinamis ini? Ya, semuanya elemen yang ada baik di sekolah, di pemerintahan, dalam hal ini di kepolisian, karena generasi muda ini adalah generasi penerus bangsa yang akan mengisi, mengemban fungsi-fungsi pemimpin masa depan. Sehingga mulai dari sekarang, mulai detik ini harus melakukan perubahan. Merubah dari hal yang kurang baik, dari hal yang terkecil, harus dilaksanakan semuanya. Mulai dari Bapak Ibu guru, dari siswa, dari semuanya lah. Contoh kecil, kita bagaimana melakukan perubahan kalau tidak mulai hari ini, mulai dari hal yang terkecil, mau kapan lagi? Artinya gini, contoh, misalkan kita mau pengen nanti punya cita-cita setinggi langit, misalkan ingin jadi dokter, mungkin mau jadi polwan, atau yang lain, harus mulai berubah dari sekarang. Satu, harus tertib dalam belajar, harus rajin olahraga, harus mulai disiplin, baik disiplin dalam belajar, disiplin dalam beribadah, maupun disiplin lainnya. Ini harus diterapkan mulai hari ini, detik ini, dan sekarang juga dari hal yang terkecil. Itu. Oke. Pesannya tentu sangat berarti bagi para pembimbing ya teman-teman. Namun sebagai pelajar, kami juga ingin mendengarkan apa pesan untuk pelajar agar tidak terlibat dalam aksi demo. Pesan kami dari kepolisian Resort Batang, tentu saya menghimbau ke adik-adik dan anak-anak sekalian, mari kita menjaga rasa persatuan, kesatuan, bagaimana khususnya Batang ini menjadi kabupaten yang aman. Siswa-siswa sekalian menjadikan contoh yang baik kepada masyarakat dan juga kepada adik-adik yang sekarang masih SMP dan SD. Karena siswa yang sekarang di SMA, SMK ini akan dilihat, akan dicontoh sepak terjangnya oleh junior-junior kalian. Kalau junior-junior ini melihat seniornya, kok begini begitu, nanti 2-3 tahun yang akan datang dia akan berpikir, dulu senior saya seperti ini. Nah, ini saya berharap dan saya menghimbau, mari kita beri contoh tauladan yang baik kepada junior-junior yang ada di Kabupaten Batang. Baik, pesannya sangat berarti sekali ya teman-teman. Wah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara nih. Saya, Kalisur Ashifa sebagai host, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Suhadi. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya izin pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk stay safe ya semuanya. See you!